الصلاة والسلام عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur lan ilinga sira idis tasqa ing dalem nalikane nyuwun inuman sapa Musa Nabi Musa. Ayat olapa tegese nyuwun sapa Nabi Musa sugya ing inuman li kaumihi maring utawa kanggo kaume Nabi Musa. Wa qad atishu lan teman-teman ngelak sapa kaum fitihi ing dalem ora-ora teh. Fakulna mengko dawuh kita idrib bi asokal hajar ing dawuh idrib bi asokal hajar. Idrib mukula sira bi asoka kelawan teken ira al hajar ing watu. Wa utawi hajar iku alladhi watu farro kang melayu apa alladhi bi thawbihi kelawan kelambine Nabi Musa. Khafifun utawi hajar iku watu kang enteng murabbaun kang bentuk persegi papat. Murabaun kang bentuk persegi papat karo sira juli kaya sirahe wong lanang. Rukhamun utawi hajar iku watu marmer au kadanun utawa watu gombong. Pakai dal ya au kadanun utawa watu gombong. Fadurabahu mongko mukul sapa Musa ing hajar. Bang fajarat mongko muncrat ing cakot tegese pecah wasarat lan mili minhu sangking hajar apa ithnata asyrata rolas apane ainan sumbere bi'adatil asbati kelawan jumlahi pira-pira pedukuan. Qad alima teman-teman weruh sapa kul unasin saben-saben menungso sabten tegese pedukuan minhum sangking unas. Masrabahum enggon ombene kulu unas mau diasyur bihim tegese enggon inumane kulu unas fala yasrakuhum mongko ora nyekutoni ing kulu unas fi ing dalam masrabahum sapa ghairuhum liyane kulu unas. Wa kulna lan dawuh kita lahum maring Bani Israil kulu wasrabu ing dawuh kulu wasrabu kulu padha mangan sira kabeh wasrabu lan padha ngombe sira kabeh min rizqillahi saking rezekine Allah. Wala ta'talan aja gawe kerusakan sira fil ardi ing dalam bumi mufsidin hale pira-pira wong kang gawe kerusakan. Halun utawi lafat mufsidin iku hal muakkidatun kang nguwatake li amiliha maring amili hal min athiya saking fi'il madhi athiya bikasil musallatsati kelawan kasrae huruf kang den titik telu. Afsada tegese gawe kerusakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita berjumpa kembali dalam kajian tafsir Jalain. Kali ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat ke-60. Di mana pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengingatkan kepada kaum Bani Israil tentang nikmat yang Allah berikan ketika mereka berada di gurun Tih. Ya, jadi di sini kisahnya memang tidak runtut ya, karena di sini fokusnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan Bani Israil tentang nikmat yang Allah berikan. Bukan berkisah tentang kisah kaum Bani Israil. Ya, karena fokusnya adalah menceritakan atau mengingatkan nikmat, maka tidak ada tuntutan untuk urut dalam berkisah. Baik, langsung saja kita ke tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkur idis tasqa Musa ayat olabas sukya liqaumihi wa qad atishu fittih. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, yakni ketika mereka telah betul-betul kehausan di padang Tih. Faqulna durib bi aswakal hajar. Lalu kami berfirman, pukulkanlah tongkatmu ke atas batu itu. Wa walladzi faro bi thawbihi, yaitu batu yang pernah membawa lari pakaiannya Nabi Musa. Khafifun murabba'un karo sirrajuli. Bobotnya ringan, bentuknya persegi 4 sebesar kepala manusia. Rukhamun au kadanun, jenisnya batu pualam atau ada juga yang mengatakan batu lunak.
Ya jadi kisah tentang batu ini agak lumayan unik ya. Jadi dulu kaum Bani Israel itu memiliki kebiasaan suka mandi bersama ya. Mandi rame-rame tanpa memakai baju. Jadi mereka itu biasa melihat aurat satu sama lain. Nah tentu kebiasaan ini tidak diikuti oleh Nabi Musa. Beliau kalau mandi tidak mau gabung dengan kaum Bani Israel. Beliau pergi menjauh mencari tempat yang sepi untuk mandi. Nah hal ini akhirnya malah menimbulkan isu yang tidak dari kaum Bani Israel. Mereka mengatakan atau membuat gosip bahwa Nabi Musa itu kemaluannya bermasalah atau ada cacat di kemaluannya. Hal ini tentu juga akhirnya terdengar di telinga Nabi Musa. Tapi ya Nabi Musa ya bingung bagaimana membuktikan kalau beliau itu tidak ada masalah di alat kelaminnya. Karena beliau tidak mungkin menunjukkannya ke depan kaum Bani Israel. Namun akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan ketika Nabi Musa sedang mandi di tempat yang sepi. Beliau membuka bajunya dan meletakkan di sebuah batu. Dan ternyata tiba-tiba batu itu berlari pergi menjauh dari Nabi Musa. Dan ketika Nabi Musa mengetahui bajunya dibawa lari oleh batu, tentu secara refleks ya, beliau segera berlari mengejar batu yang membawa lari bajunya itu. Akhirnya beliau berlari tanpa sadar, beliau melewati kaum Bani Israel tanpa memakai baju. Akhirnya kaum Bani Israel pun akhirnya tahu bahwa ternyata tuduhannya kepada Nabi Musa itu adalah salah. Jadi demikianlah pertolongan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya demikianlah pemirsa kisah tentang batu yang membawa lari bajunya Nabi Musa. Dan di dalam kitab tafsir Sawi di sana ada keterangan tambahan bahwa batu yang dipukul oleh Nabi Musa ini, batu yang membawa lari bajunya Nabi Musa serta tongkat Nabi Musa itu dua-duanya adalah barang yang sebenarnya adalah barang dari surga. Ya, jadi Nabi Adam dulu ketika turun dari surga ke bumi, beliau sempat membawa 3 benda. Yang pertama adalah tongkat yang kemudian dibawa oleh Nabi Musa ini. Yang kedua adalah batu, ya batu yang akhirnya juga dibawa oleh Nabi Musa karena batu ini yang membawa lari bajunya Nabi Musa. Dan yang terakhir adalah cincin yang pada kemudian hari cincin tersebut dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Adapun tongkat Nabi Musa dalam kitab tafsir Sawi dijelaskan bahwa tongkat itu tingginya 10 dirok ya. Tinggi Nabi Musa pun juga 10 dirok. Jadi tongkatnya Nabi Musa itu sama tinggi dengan Nabi Musa. Jika 1 dirok itu sekitar 48 cm, maka 10 dirok itu ya berarti sekitar 480 cm ya. Jadi Nabi Musa itu tingginya 3 kali orang zaman sekarang ya. Ya jadi sangat tinggi, besar sekali ya. Memang umat terdahulu itu memang besar-besar dan tinggi-tinggi, umurnya juga panjang-panjang. Baik, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Fadorobahu, maka Nabi Musa pun memukul batu tersebut. Fang fajarat, maka terpancarlah. Yang syakot wasalat, artinya terbelahlah batu itu lalu keluar air. Minu isnata asrata aina, terpancarlah dari batu itu 12 mata air. Bi'adadil asbati. Kenapa kok 12? Ya karena sesuai dengan jumlah suku dari kaum Bani Israel. Jadi kaum Bani Israel itu adalah anak dari Nabi Yakub. Nabi Yakub itu memiliki 12 anak dan setiap anak itu ternyata nanti menghasilkan anak keturunan yang banyak hingga menjadi sebuah suku tersendiri. Qad alima kullu unasin sabatin minhu. Betul-betul telah mengetahui tiap-tiap suku di antara mereka. Masyrabahum, tempat minum mereka. Maudhi'a syurbihim, artinya mereka mengetahui tempat minum mereka masing-masing.
fala yashrakuhum fihi ghairuhum, hingga mereka tidak perlu saling berebut. Wa qulna lahum, lalu kami berfirman kepada mereka, kulu washrabu min rizqillah, makan dan minumlah rizki yang diberikan Allah. Wala ta'athaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berbuat keonaran di muka bumi dengan melakukan kerusakan-kerusakan. Halun muakkidatun li'amiliha min athiya bikasir musallasati. Lafadz mufsidin itu adalah hal yang memperkuat amil dari hal tersebut, yakni lafadz athiya, yang mana lafadz athiya itu maknanya adalah afsada, membuat kerusakan atau keonaran. Kenapa kok harus ditauqiti? Ya karena kaum Bani Israil itu adalah kaum yang sangat sulit diatur, yang sangat bandel sekali, maka larangan untuk mereka pun harus dibuat sangat kuat atau harus ditauqiti. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sebelum kami tutup kajian kali ini, rasanya perlu kami berikan sedikit tambahan tentang kajian fikih pada ayat ini. Jadi pada lafadz wa idh istasqa Musa liqaumihi, dari ayat ini para ulama mengatakan ini adalah dasar disunahkannya melakukan sholat istisqa dari Al-Quran, dengan diperkuat beberapa hadis sahih. Di antaranya adalah hadis riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Mazani yang berbunyi, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musalla fastasqa wa hawala ridahu thumma shalla rak'ataini. Rasulullah SAW pernah keluar menuju ke tempat sholat, lalu beliau memohon hujan. Lalu Rasulullah SAW merubah posisi selendangnya, lalu Rasulullah SAW sholat 2 rakaat. Dengan dasar ini maka jumhurul ulama atau mayoritas ulama mengatakan bahwa sholat istisqa itu hukumnya adalah sunnah. Akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, beliau berbeda sendiri dalam bab ini. Beliau mengatakan bahwa sholat istisqa itu hukumnya tidak sunnah. Beliau mengatakan bahwa dalam bab istisqa ini yang sunnah hanyalah berdoa. Jadi beliau mengatakan sunnahnya itu hanya berdoa memohon hujan, tidak perlu melakukan sholat. Beliau berhujjah dengan hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Anas bin Malik yang berbunyi, qala ja'a rajulun ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halakatil mawasi wa taqatta'atis subulu fad'ullah fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam famutirna minal jum'ati ilal jum'ah. Sebab Anas bin Malik mengatakan ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu mengatakan, wahai Rasulullah, hewan sudah banyak yang mati, banyak usaha yang hancur, maka hendaklah Anda berdoa kepada Allah. Lalu Rasulullah SAW berdoa dan kami dituruni hujan tepat pada hari Jumat sampai Jumat berikutnya. Ya, dari perbedaan pendapat ini mungkin kita bisa simpulkan bahwa istisqa atau memohon hujan itu paling tidak adalah dengan berdoa, dan yang paling baik adalah dengan melakukan sholat istisqa. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pemirsa yang dihormati Allah, cukup sekian kajian tafsir jalan kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asyafa wa tarbiyah min al-ghathirati ya Allah wa an-nadhura wal barakah wal karamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.